Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Tujuan video ini untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Ibu Nurul Jaharia, SPSI, MPSI. Ada sebuah keluarga kecil yang berasal dari Jawa kemudian tinggal ke Jakarta dan tinggal di sebuah kontrakan yang seadanya. Dwi Sasono ini sebagai Budiman adalah seorang yang penyedap autis yang memiliki seorang istri yang bernama Siti dan juga bekerja sebagai buruh cuci tetangga. Siti adalah sosok ibu yang sangat sabar. Dalam kesehariannya, Budi hanya bekerja menjajah ikan hias keliling dengan sepeda ontelnya yang ia bawa dari Jawa. Dengan penghasilan seadanya, ia pun terpaksa menunda bayaran kontrakan yang ia tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Untuk menjajah ikan hias yang ia jual, harus rela mendapat cobaan seperti Budi diusir dari penjual ikan lainnya, bahkan ketabrak mobil yang ditumpangi oleh jok si Bara. Budi sempat berjualan yang dimana anak perempuannya sekolah yang bernama Rizka. Rizka merasa malu memiliki ayah autis. Rizka pun kesal dan menangis karena ejekan teman yang mengatakan ayahnya adalah penjual ikan yang aneh. Rizka tidak terima dan lari pulang dengan air mata. Kemudian ibunya yaitu Siti yang penyayang itu berusaha memberi pengertian kepada anak perempuannya yaitu Rizka bahwa betapa besarnya kasih sayang dan pengorbanan yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Budi. Rizka akhirnya memahami kondisi sang ayahnya. Pernikahan antara Budi dan Siti berawal dari pelecehan yang dialami oleh Siti yang berada di kampung halamannya di Jawa yang ingin diperkosa oleh 3 pria remaja di sawah. Kemudian Budi yang sedang mencari ikan di tempat kejadian yang dimana Siti diperkosa, lalu Budi membantu Siti yang hampir diperkosa oleh 3 pria remaja. Meskipun Budi semasa kecil mengidap autis, Budi rela dipukuli oleh 3 pria remaja yang ingin diperkosa Siti. Agar Siti dapat meloloskan diri dari kejadian itu pun Siti bersumpah mengabdi kepada siapapun untuk menolongnya dari perkosaan itu. Kemudian bulan Ramadan, keluarga Budi harus rela berbuka puasa dan sahur makan seadanya yaitu tahu, tempe, nasi dengan air putih. Kadang cuma telur, nasi, air putih dan juga kolak yang didapatkan dari masjid. Kemudian suatu hari Budi tidak ada kabar karena Budi mencari pekerjaan demi membayar kontrakan yang selalu ditunda setiap bulannya dan juga pengobatan bagi anaknya yang ada di rumah sakit yaitu anak lelaki yang bernama Ian yang lagi sakit demam berdarah. Budi sempat ditolak oleh beberapa pekerjaan karena keterbatasan yang autis. Budi akhirnya diterima bekerja menjadi kuli bangunan di sebuah proyek untuk waktu beberapa hari. Selesai Budi menjadi kuli bangunan, Budi pun mendapatkan bayaran dari hasil pekerjaannya untuk membayar kontrakan dan pengobatan anaknya yang di rumah sakit. Dan Budi berjanji akan membelikan baju pink dan jilbab yang bermotif bunga untuk anak perempuannya dan baju bergambar ikan untuk anak laki-lakinya. Namun saat menghampiri keluarganya yang di rumah sakit, kemudian Budi masuk di dalam ruangan yang dimana anaknya dirawat. Tanpa diduga ternyata keluarganya sudah tidak ada atau menghilang entah kemana. Budi pun mencari keluarganya dengan sepeda ontelnya dan ikatan kantong plastik yang berisi dupa kerjanya yang ia kerja di kuli bangunan. Namun saking paniknya, Budi tidak menyadari bahwa kantong berharganya jatuh di tengah jalan dan kemudian Budi pun menangis kesal dan terpuruk dengan keadaannya yang sekarang. Budi pun putus asa dan berniat bunuh diri, namun Budi melihat ke arah seorang ibu-ibu yang menyerupai almarhum ibunya yang ingin menyeberang jalan karena teringat ibunya yang tercinta yang selalu memberi pesan kepadanya sejak kecil. Budi pun bergegas membantu ibu-ibu itu. Kemudian ibu-ibu itu berterima kasih kepada Budi dan ibu-ibu itu memberi pesan kepada Budi agar menjadi pribadi yang seperti itu. Kemudian Budi kembali ke tempat yang dimana Budi menaruh sepedanya. Ternyata sepeda pun menghilang. Bahkan Budi sangat sedih karena sholat Idul Fitri seorang diri tanpa keluarga tercintanya. Tanpa sengaja, istri dan anak-anak Budi pun datang yang dimana Budi sholat Idul Fitri di masjid. Kemudian istri dan anaknya menghampiri Budi dengan tangisan yang mendalam. Dan Budi pun masih tepati janjinya kepada anak-anaknya dengan jilbab bermotif bunga untuk anak perempuannya dan baju bergambar ikan untuk anak laki-lakinya sebagai hadiah lebaran dan berpuasa.
Everybody asking how we doing, say we good.